Prabowo dengan administrasinya sekarang, biar jalan, Mbak. Kita dukung, jangan diganggu. Kalau diganggu dengan memaksakan saran-saran kita yang memang konstruktif, menurut saya tidak jelek kan. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi jangan memaksa gitu, jangan mendikte sehingga dia jadi tidak demokratis. Ya, jadi kan diktator kalau misalnya sampai mengikuti. Diktator tidak hanya berasal dari bawah, Pak. Dari diri sendiri, kadang-kadang dari luar memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, itu namanya udah bukan saran. Karena kan pikiran kita sebagai rakyat kan beda dengan orang yang kita pilih mewakili kita, pemerintah. Mereka kan punya banyak senjata. Senjatanya adalah senjata penggalangan dengan keras, dengan cerdas, dengan lunak, yang kita nggak punya kan. Jadi kita mengkritisi, jangan sampai menghancurkan negeri kita sendiri. Kok ada yang aneh ya gitu? Apa? Ini pernyataan dari forum, pernyataan sikap ini kan sudah bulan Februari. Oh, Februari? Iya. Bukan kemarin ini ya? Bukan. Oh, oke. Sekarang kan udah bulan akhir bulan ini hampir Mei ya. Berarti sudah 2 bulan yang lalu? Sudah 2 bulan. Oke. Jadi karena ada keanehan, kami diskusi. Pengalaman kalau ada keanehan begini, mesti ini ada sesuatu di balik ini. Ada yang main di sini. Pernyataan ini pada bulan Februari nggak jadi apa-apa. Dianggap suatu hal yang biasa. Iya benar, Februari itu. Nah, iya. Itu kan. Iya. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba jadi besar? Viral gitu. Jadi viral, jadi satu fenomena sosial ya, yang menurut saya bisa menjadi suatu gerakan sosial besar yang berbahaya kalau tidak cepat pada tanggal 21 ya kalau saya nggak salah ya, kemarin April 21, ya. PPAU menyatakan bahwa itu bukan atau tidak ada kaitannya dengan angkatan udara gitu, dengan purnawirawan angkatan udara. Begitu juga Angkatan Darat, PPAD, kemudian PPAL. Ya. Nah, kalau ada sesuatu yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian menjadi satu fenomena sosial yang membola salju tiba-tiba, artinya ada sesuatu. Saya lihat sesuatunya apa, kami diskusi. Loh, kita kan sekarang sedang berada dalam perang, Pak. Dalam perang ekonomi perdagangan dan finansial. Yang berperang itu 2 kutub. Tutupnya terang-terang aja saya bilang lah Amerika Serikat dengan Cina. 2 kutub itu. Yang menang nanti jadi areng, yang kalah jelas jadi abu. Gitu. Ya. Nah, kita jangan sampai jadi asbak. Jadi abu kita kena. Ini dalam keadaan kayak begini kok kita membicarakan sesuatu masalah yang sangat kecil dibandingkan dengan masalah negara Republik Indonesia yang dihadapi di tengah-tengah perang dunia finansial ini. Memang rakyat awam kan tidak merasa, tidak seperti ada bom jatuh di negara kita, di rumah kita, enggak. Tapi semakin lama kan makin mencekik gini. Ya. Dan kita bisa mati gitu. Dalam keadaan kayak ginilah saya sangat mengapresiasi PPAU, PPAD dan PPAL. Sudah begitu, dan karena apa yang mereka kerjakan itu sebetulnya sama dengan harapan kita. Jangan mengganggu Prabowo. Jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Kalau kita, saya kan juga bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya. Ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran
sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok presiden diem aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak ini sudah memaksa presiden ya? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak, makanya kan tidak ada apa-apa kan, tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Menurut saya udah nggak benar. Yang nggak benar itu adalah yang merekayasa ini di belakangnya. Prabowo dengan administrasinya sekarang, biar jalan Mbak. Kita dukung, jangan diganggu. Kalau diganggu dengan memaksakan saran-saran kita yang memang konstruktif, menurut saya tidak jelek kan. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi jangan memaksa gitu, jangan mendikte sehingga dia jadi tidak demokratis mana. Ya, jadi kan diktator kalau misalnya sampai mengikuti. Diktator tidak hanya berasal dari bawah Pak, dari diri sendiri, kadang-kadang dari luar memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah itu namanya udah bukan saran. Karena kan pikiran kita sebagai rakyat kan beda dengan orang yang kita pilih mewakili kita, pemerintah. Mereka kan punya banyak senjata. Senjatanya adalah senjata penggalangan dengan keras, dengan cerdas, dengan lunak. Yang kita nggak punya kan. Penggalangan lunak kan misalnya kalau CIA itu yang dia sebut penggalangan lunak itu ya clandestine itu. Pakai duit gitu. Ini penting nih. Emang ada clandestine itu di sini? Oh selalu ada Pak. Nah jadi begini. Ada satu jasanya Donald Trump kepada Republik Indonesia. Yaitu membubarkan USAID. Membubarkan USAID satu-satunya. Sesudah itu yang merugikan kita semuanya. Tapi USAID itu karena tidak menguntungkan dia, tapi buat kita tidak menguntungkan juga karena ada 4 orang Pak teman saya mantan CIA yang kerja di USAID. Ya udah jelas kerjanya kan sama juga kita purnawirawan juga kan kita tetap komit dengan NKRI. Dan mereka ada di sini? Ada. Ada di sini di Singapura. Dengan USAID dibubarkan mereka pada pulang. Dan itu Pak yang mengganggu kalau kita mau bikin pembangkit listrik, tenaga air, PLTU apa itu yang mengganggu lewat NGO kan lewat USAID. Itu yang pengalaman kami itu jadi kita kalau tiap kali dibantu itu waduh hati-hatilah. Karena ini ada permainan, kita lihat dulu tuh siapa, pensiunan sana semua. Jadi memang pensiunan mereka itu masih menjalankan misinya mereka juga. Kayak gitu kita harapkan juga kan purnawirawan TNI ini juga, ABRI juga yang masih tetap komit seperti mereka begitu. Kita juga harus tetap mempertahankan NKRI. Jadi kita mengkritisi, jangan sampai menghancurkan negeri kita sendiri.